harusnya itu 2019 itu udah terbit itu SNI tentang penilaian sumber benih itu. Cuma karena adanya beda persepsi itu, mungkin istilah untuk lembaga sertifikasi yang ada di SNI itu dirubah menjadi mungkin lembaga apalah yang asesmen atau apa yang tidak ada hubungannya dengan lembaga sertifikasi yang pengertian BSN itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian kita. Ada beberapa yang itu, yang ini yang sudah terbit sebenarnya yang sumber benih. Ini revisi karena dulu itu ada beberapa SNI yang berbeda gitu. Ada sumber benih pohon jati, kemudian sumber benih tanaman hutan. Jadi ada beberapa SNI yang kita gabung dan kita review kembali. Ini pun hak cipta Badan Standarisasi Nasional. Jadi kopi standar ini dibuat untuk komite teknis. Oh iya. Iya. Boleh, makasih Pak. Tapi kalau yang ini penilaian sumber benih ini mungkin udah relatif lengkap teknik-tekniknya dengan iya. Cuma ini yang belum terbit karena adanya perbedaan persepsi kita mengenai lembaga sertifikasi itu. Ini nantinya pengganti P05 juga? Enggak, ini kan SNI. SNI itu sifatnya ya sukarela lah. Cuma mungkin kalau diadopsi oleh Pemda gitu lebih tepat SNI dibandingkan dengan itu. Ataupun dalam untuk kalau di lab itu kan ada yang akreditasi ya. Akreditasi itu harus mengacu ke SNI. Kita pun ada SNI pengujian mutu benih itu baru 2019 juga. Baru terbit juga untuk pengujian SNI pengujian mutu benih gitu. Dulu mungkin ada 6 SNI dari istilah definisi, kemudian penarikan sampel, kemudian kadar air dan lain-lainnya sampai daya berkecamah itu kita gabung menjadi satu SNI tapi relatif lebih tebal. Dan itu lebih lengkap karena mungkin ada sekitar 80 jenis yang udah masuk dalam SNI. Nah, mungkin kita mulai aja ya. Iya. Ya, ini hanya apa ya? Kita diskusi aja. Mungkin saya juga salah pemahaman atau apa. Nanti kita diskusikan. Mungkin ini hanya memperjelas aja dari teori-teori. Jadi prakteknya gimana sih kalau kita membangun sumber benih gitu? Pakai ini aja ya. Ya boleh. Sebenarnya dulu ini di penunjukan kan ya. Ini pembangunan walaupun ada APB yang dibangun juga. Jadi kalau boleh dikatakan ini adalah crash program lah. Jadi sebelum ada kebun benih yang sumber benih yang dibangun, boleh kita menggunakan ini. Cuma walaupun demikian tidak harus semua jenis itu dibuat ini semua sumber benih yang termuliakan karena pemuliaan itu mahal. Jadi biasanya kalau yang di sini itu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi gitu ya dan banyak ditanam. Jadi punya nilai-nilai ekonomi baru kita bangun sebagai sumber benih. Tapi kalau enggak ya cukup di sini aja dulu dipertahankan gitu. Karena di sini bisa hutan alam dan hutan tanaman. Cuma mungkin sebenarnya resiko yang paling tinggi untuk penunjukan yang susah itu di sini. Apalagi kita penunjukannya di hutan rakyat gitu. Karena kita tidak tahu semacam latar belakang dari benih yang mereka gunakan. Jangan-jangan dari satu pohon atau dua pohon. Nah, itu yang sangat riskan kalau kita tunjuk ada 30 pohon sepertinya ya. Kemudian di pinggir jalan aja gitu kan. Tapi ya itu mereka ajukan. Nah, kadang-kadang itu kita yang susah nilainya itu. Bingung. Mau diterima nggak tahu juga sejarah penanamannya gimana gitu. Nggak diterima juga karena ini cuma 25 pohon itu udah memenuhi syarat. Sebenarnya kalau untuk sumber benih 25 pohon itu terlalu sedikit. Jadi kita harus biasanya kalau saya ikut menilai itu 25 pohon itu harus dipastikan mereka itu berbunga serempak gitu aja. Karena yang namanya pohon induk ya dia harus saling crossing.
Dan kalau cuma 25 pohon yang berdiri saja itu kan mudah aja. Tapi kalau 25 pohon yang berbunga serentak agak susah juga. Jadi jangan terlalu mudah menilai atau menentukan sumber benih juga, karena mungkin kecuali kalau kita tahu background apanya, semacam sejarahnya gitu. Mereka itu dari mana sih nanamnya, mungkin dari berapa pohon gitu. Tapi kalau kita berbicara hutan rakyat yang mungkin cuma di halaman gitu ya, ada 30 pohon, itu biasanya itu dari satu pohon. Itu pun yang paling mudah ngambilnya. Jadi ini sebenarnya ya langkah-langkah yang paling itu ya. Jadi ya dikatakan darurat lah. Tapi untuk jenis-jenis tertentu yang tidak terlalu banyak ditanam atau tidak, nilai ekonomisnya belum muncul ya. Sekarang belum muncul, bolehlah di sini dulu. Karena untuk masuk ke sini itu perlu biaya untuk pengadaan materi genetiknya. Jadi nilai dari kebun benih yang hasil pemulihan itu bukan dari tegakan bagus enggaknya sih, tapi dari materi genetik yang dia gunakan gitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau APB sebenarnya tidak ada desain dalam pembangunannya. Jadi yang penting nanam sembarang gitu. Nanam sembarang. Tanam aja lah. Tanam bagus, kemudian kita seleksi, kemudian kita pakai jalur isolasi, ya udah jadi APB. Walaupun ada mungkin dalam persyaratannya kalau kita membangun tetap harus lebih dari 25 pohon induk untuk APB ini. Nah, yang dikatakan hasil pemulihan itu adalah ke sini, Pak. Ke bawah. Tegakan benih propenan ya. Jadi kalau ini mungkin udah banyak dibahas ya. Jadi tegakan benih propenan itu adalah biasanya kita hasilkan dari uji propenan dulu. Kita di sini punya dulu itu Acacia Magnum, sekarang masih ada. Itu dari 19 propenan dari Queensland dan PNG. Iya, dari luar. Jadi mungkin tahun tanam 95 lah. Tahun 95. Dan itu berbarengan dengan di beberapa HTI di seluruh Indonesia gitu. Termasuk RAPP, MHP, kita tanam juga di sana. Dan mungkin yang sekarang udah dikembangkan udah generasi berapa. Kalau tegakan benih propenan sebenarnya di kita itu jarang sekali. Karena dia pembangunannya tahapannya 2 kali gitu. Jadi uji propenan dulu. Dari uji propenan itu paling bagus baru dikembangkan lagi untuk dibangun menjadi tegakan benih propenan. Ada yang tahu propenan itu apa? Kalau mahoni dari Sumedang bisa dikatakan propenan nggak? Kan banyak ya, di kita itu banyak yang ada yang varietas, kalau itu mungkin lebih ke di pertanian ya. Kemudian ada juga yang asesi, ada juga yang propenan, ada juga populasi gitu ada. Jadi kalau propenan itu melekat ke tanaman asli. Jadi kalau mahoni itu sebenarnya kan dari Amerika lah. Amerika Tengah, Bolivia, Costa Rica gitu. Jadi kalau dia itu di sini mungkin ras lahan namanya itu. Ras lahan mahoni, ras lahan Sumedang itu mahoni, ras lahan Sumedang. Karena dia bukan asli dari kita. Iya. Kecuali kalau mungkin namanya Jabon asal apa Goa gitu ya, itu bisa propenan karena dia asli di sana. Nah kalau propenan itu di kita itu sumber benihnya jarang sekali, dan orang itu kan kalaupun bangun uji propenan itu kan banyak propenan. Ini dulu kita bangunnya itu uji propenan ini ada 4 jenis. Jadi Acacia Magnum di sini udah Crassicarpa, Aulacocarpa dan Auricuriforbis. Cuma ini udah pada mati karena udah tua. Tinggal Magnum aja. Nah, jadi dan kita pun bangun Caicero itu, dari benihnya dari Caicero itu Acacia Magnum itu nggak bisa menjadi tegakan benih propenan. Karena di sana itu desain awalnya uji propenan. Jadi banyak propenan, jadi nggak bisa diajukan. Walaupun kita jarangi, itu paling banter APB gitu, karena propenannya masih tercampur.
Jadi jarang sekali perusahaan atau lembaga-lembaga yang bangun khusus untuk tegakkan benih propenan. Cuma kalau kita udah tahu sebenarnya propenan mana yang bagus, bisa langsung. Oh iya, untuk bikin kebun benih semai itu lebih mudah dan produktivitas atau peningkatannya, genetik gain ya namanya itu akan lebih tinggi karena kita udah tahu propenan yang cocok di sini itu apa gitu. Jadi kita tinggal eksplorasi dari propenan yang paling bagus di sini aja, nggak usah membangun dengan banyak propenan lagi. Jadi melewati kalau itu kita udah tahu propenan mana yang baik. Jadi mungkin kita produktivitasnya itu bisa lebih dari 30% kalau kita bangun KBS dari uji propenannya udah tahu propenan mana ini. Karena dari propenan yang terbagus saja mungkin 20% kita udah ada peningkatan gitu. Nah, umumnya kalau kita bangun itu adalah KBS. Yang banyak kita bangun itu. Karena KBS itu bisa dikonversi dari uji keturunan gitu. Nah, sebagian besar uji keturunan kita itu digabung dengan uji propenan. Karena kita tidak punya data mengenai propenan mana yang terbagus di sini gitu. Jadi kalau saya bangun kebun benih Jabon uji keturunan Jabon itu dengan 12 propenan. Karena saya tidak punya data propenan mana yang bagus di sini gitu. Jadi disatukan uji propenan dengan uji keturunannya itu. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Jadi bisa sekaligus. Cuman tetap harus diuji keturunan. Iya, jadi desainnya tetap uji keturunan, tapi kita banyak propenan atau populasi dari mana-mana gitu. Nah, resiko dari banyak populasi itu nanti kemungkinan pembungaannya agak nggak sentak juga. Karena mungkin Bapak lihat di suatu daerah ini udah berbunga, nanti daerah lainnya itu belum gitu. Kayak durian aja mungkin di Kalimantan udah jarang, Sumatera masih banyak gitu. Nah, jadi mungkin yang kita bahas detail yang banyak kita bangun aja ya. Jadi KBS, kebun benih semai. Biasanya kita itu membangun dari macam uji keturunan. Jadi uji keturunan itu adalah menguji pohon plus yang kita kumpulkan dari berbagai wilayah ditanam pada satu areal yang sama. Iya. Jadi lokasinya sama. Mungkin pohon-pohonnya itu ada yang dari Sumatera, Sulawesi, Jawa dan lain-lainnya. Jadi satu pohon plus ini kita namakan family, Pak. Tapi bukan family dalam arti taksonomi, beda lagi. Iya, jadi namanya family itu adalah keluarga dalam satu pohon. Nah, biasanya kita family ini adalah family saudara seibu. Karena kalau kita milih pohon eksplorasi ya, pohon induk di lapangan itu, yang kita pilih itu adalah ibunya. Bapaknya nggak tahu. Bapaknya nggak tahu kita. Nah, makanya itu ada yang istilahnya itu half sib. Jadi saudara seibu. Kecuali kalau kita kawinkan, jadi family itu tahu full sib gitu. Tahu ibunya siapa, bapaknya siapa. Kalau kawin terkontrol lah. Tapi kalau kita memilih pohon plus di lapangan, itu ya saudara seibu. Nah, dari saudara-saudara seibu ini mungkin kita pakai 50 aja, 50 family. Nah, kita tanam dalam lokasi yang sama, kemudian biasanya bisa ada namanya istilahnya triplot. Jadi triplot itu plot pohon lah. Ini iya, biasanya 4 atau berapa atau 5 atau tergantung ketersediaan dan lokasinya juga. Jadi mungkin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah satu family. Satu family dari ibu yang sama, bapak berbeda. Atau mungkin bapak sama, nggak tahu kita.
Ya, nah ini bentuknya masih uji keturunan biasanya. Iya, biasanya dengan kita evaluasi tiap tahun, gitu. Kemudian kita hitung nilai heritabilitasnya. Heritabilitas itu adalah sifat-sifat yang bisa diturunkan lah, gitu gampangnya itu. Nah biasanya kalau heritabilitasnya telah stabil, biasanya masih fluktuatif tuh 1-2 tahun itu. Kalau untuk cepat tumbuh 3-4 tahun udah agak stabil. Itu dijarangi Pak. Jadi penjarangan itu ada penjarangan individu atau seleksi masalah. Ini dalam satu famili itu nanti di akhirnya itu hilangkan 3, tinggal 1. Mungkin di sini hilangkan juga 3, tinggal 1. Jadi ini dengan ini beda famili. Nah, kemungkinan kalau nanti ada lagi seleksi famili mana sih yang jelek kita hilangkan juga. Jadi yang tertinggal di sini adalah individu terbaik dari famili yang terbaik. Nah, dari itu diharapkan kawinnya itu kan antara yang bagus dengan yang bagus, ya benihnya itu bagus gitu. Biasanya kita rancangan acak lengkap blok atau apalah. Ada pertanyaan? Belum. Oh. Waktu yang berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi? Sehingga memutuskan bahwa ya betul-betul sudah cukup stabil. Biasanya setengah daur atau untuk panennya itu. Cuma daur panen tiap daerah itu kadang-kadang beda Pak. Kayak Jabon di daerah lain mungkin 7-8 tahun sudah bisa panen. Tapi daerah-daerah yang kering, yang kondisinya marginal itu bisa 13 tahunan, 14 tahun baru panen. Jadi ya tergantung lokasi, tergantung ini. 6 tahun baru bisa memutuskan. Iya. Ya sebenarnya tidak 5 tahun itu udah cukup untuk jenis-jenis sifat tumbuh itu udah 6-7 tahun itu harusnya udah produksi. Apalagi kalau manium itu kita bisa penjarangan itu 3-4 tahun itu, ke-5 itu udah, ke-6 udah produksi. Cuma kadang-kadang kita itu susah untuk mendapatkan lahan yang bagus Pak. Kalau harusnya kan untuk sumber benih itu lahannya itu subur mungkin ya, kemudian relatif datar. Tapi beberapa kasus untuk mendapatkan lahan-lahan ini agak susah. Beberapa mungkin dulu ada BPTH yang kerjasama dengan perhutani dengan apa gitu. Yang dikasihnya itu yang jelek-jelek lahannya itu. yang sengketa, yang bukit-bukit gitu. Jadi gimana kita mau uji genetik pada lahan-lahan yang tetap kondisinya gitu. Tapi itulah realitasnya, karena lahan-lahan yang bagus mereka untuk budidaya sendiri. Iya. Nah mungkin ini nanti kalau udah dijarangi, ini bisa jadi kebun benih semai uji keturunan.